Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, menciptakan segala-gala yang ada di jagad ini. Dialah Allah yang mendesain, membentuk. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala-galanya. Tidak ada satupun yang berada di alam semesta ini kecuali pasti milik Allah. Tidak ada yang memiliki selain Dia. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus, tidak hanya memiliki tapi mengurus semuanya, semua. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan bumi meminta kepada Allah. Setiap saat Allah dalam keadaan kesibukan mengurus segala-galanya, sibuk tanpa lelah, sibuk tanpa bingung, sibuk tanpa mengharapkan bantuan siapapun. Karena Allah Al-Qayyum mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak mungkin kita bisa bertemu tanpa izin Allah. Semoga Allah ridho, karena yang terpenting dari pertemuan ini adalah Allah ridho. Hadirin sekalian, surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah tarhib Ramadan. Silakan dibacakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah mewajibkan kita untuk saum sebagaimana kaum sebelum kita, dan saum ini adalah shortcut, jalan lebih mudah, lebih ringkas, lebih dekat menjadi ahli takwa. Kalau sudah mendengar kata bertakwa, itu yang terbayang itu adalah kebahagiaan, yang terbayang itu adalah kemuliaan, keselamatan. Jadi kalau saya ingin bahagia, itu pasti milik ahli takwa. Makin bertakwa, makin bahagia keadaan apapun. Makin bertakwa, makin mulia akhlaknya. Dan makin bertakwa, peluang selamatnya menjadi semakin terbuka. Dan Ramadan itu Allah ciptakan sedemikian spesialnya, bulan spesial, hari demi harinya, hari yang sangat spesial,
jam demi jamnya beda dengan jam yang lain, jam yang spesial, menit, detiknya pun beda hitungannya. Ada 4 ilmu yang harus dipelajari menghadapi Ramadan ini. 1, ilmu tentang keutamaan Ramadan. Banyak kajian-kajian tentang hal ini. Pelajari, karena makin tahu keutamaannya, syariatnya makin termotivasi. Kita ambak apa manfaat bagiku, makin kuat kita paham manfaatnya, insya Allah makin semangat. Malam ini salah satu yang akan kita bahas. Yang kedua, hikmah Ramadan. Karena Ramadan itu pasti diperintahkan oleh Allah tuh membawa hikmah yang besar, perubahan pada diri kita. Pelajari hikmahnya. Yang ketiga, hukum-hukum tentang saum yang bisa menentukan sah atau tidaknya saum kita. Dan yang keempat, adab-adab dalam saum supaya pahalanya sempurna, tidak rusak dan tidak hilang karena rusak adab. Ini harus dipelajari. Kali ini hanya salah satu saja, yaitu tentang hadis Sahih Bukhari. Ini populer sekali. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan dan ihtisab, benar-benar hanya mengharapkan pahala, keriduan Allah. Nah, hadiahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Lanjutannya adalah man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa begitu pentingnya diampuni dosa? Karena yang membuat kita tidak bahagia itu dosa. Yang membuat kita tidak mulia adalah dosa. Yang membuat kita binasa adalah dosa kita. Jadi kita itu tidak terancam oleh siapapun selain oleh dosa maksiat kita sendiri. Jadi kita ini sengsara, kita ini hina, kita ini celaka, binasa ya oleh dosa ini. Makanya doa di Lailatul Qadar saja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di bulan terbaik ada 10 hari terbaik, di 10 hari terbaik ada malam ganjil, malam-malam terbaik. Di antara malam ganjil ada 1 malam, yaitu Lailatul Qadar, malam puncaknya ini. Dan apa yang disunahkan diminta? Ternyata yang diminta adalah dari al-afu, kemaafan dari Allah. Yang al-afu itu seperti Allah itu mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis, tidak ada yang tersisa. Nah, dosa kita dicabut semuanya. Atau seperti jejak kaki di padang pasir, lalu ada angin, hilang semua jejaknya. Itulah orang-orang yang paling beruntung. Jadi, kan kalau dosa kecil nggak apa-apa, ya masuk neraka dulu hadirin untuk nebusnya. Tapi kalau hilang semuanya, insya Allah tidak pakai masuk neraka dulu untuk menghapus dosa-dosa. Jangan menganggap remeh neraka ya. Karena belum lihat, belum terbayangkan, sudah silakan pakai lilin saja ya. Coba tahan tidak? Dan itu nyata hadirin. Makanya disebut imanan. Jadi syaratnya ampunan Allah ini ternyata 2. 1, imanan, keyakinan.
Jadi yakin itu apa maknanya? Yakin bahwa saum ini adalah perintah Allah, perintah dari Allah Tuhan semesta alam. Yakin bahwa saum ini adalah penuh dengan kebaikan dari Allah. Yakin dulu itu. Yakin bahwa perintah saum itu untuk kemaslahatan kita. Tidak ada ragu nih. Allah pencipta kita ingin kita bahagia, ingin kita mulia, ingin kita selamat, jadi ahli takwa. Allah siapkan Ramadan. Tidak ada yang paling menginginkan kita bahagia, selamat, mulia selain Allah. Kita ingin tapi kurang yakin lah. Apa buktinya kita kurang ingin bahagia? Ya kita berbuat maksiat. Dosa itu kan dua minimal ya. Satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Ini repot hidup seperti ini. Suatu saat Rasulullah pernah menyuruh, ayo kumpulkan. Oh, ada yang ranting, ada batang pohon, ada tulang-tulang, ada ya yang bekas-bekas, ada gigi-gigi, numpuk. Akhirnya seorang bawa satu-satu, numpuk. Nah, seperti itulah dosa-dosa kecil. Kita kumpulkan zina mata, zina mulut, pikiran, terus kumpul jadi besar. Dan ini jadi ancaman bagi kita. Gara-gara dosa kita tidak bisa istafti kolbak, tidak bisa mendengar suara hati kita. Jadi hati nurani ini selalu bunyi nih, jangan ngomong, itu dusta, jangan ditambah-tambah, jangan ini sombong, selalu bunyi nih, hati itu, dia selalu jujur. Tapi karena ketutup oleh dosa maksiat kita, terus tiap hari, tiap ketemu orang dosa, lagi diam sendiri dosa, lagi di kamar dosa numpuk. Akibatnya tidak terdengar lagi. Ada suara hati itu, tapi seperti sumur yang sudah ketumpuk sampahnya sudah tidak terdengar lagi. Nah, ini nih Ramadan ini bisa ada pengerukan. Pakai beko. Cepat ini. Menarik nggak sih? Ini harusnya menarik sekali hadirin. Karena kita tuh tidak bahagia tuh adalah karena dosa dan maksiat kita. Dan Allah menjanjikan ini. Syaratnya dua, imanan wahtisaban. Kenapa harus nyebut imanan? Karena banyak yang ikut Ramadan tuh ikut-ikutan saja. Ini Ramadan, ya Ramadan, munggahan, kekuburan, ya. Buka bersama, maghribnya enggak. Bukanya iya. Taraweh hanya di awal saja. Terjadinya kemajuan di masjid, makin akhir makin sedikit, ini berbanding lurus dengan tingkat keimanan hadirin. Jadi gimana orang yang yakin? Kalau orang yakin itu, imanan itu happy, gembira dengan Ramadan ini. Jadi kalau mendengar, Ramadan, pasti kurang iman. Kalau mendengar kata Ramadan gembira, karena ini jamuan dari Allah, yakin dengan janji Allah, ini udah ciri nih. Kalau orang kurang iman, kurang gembira, kecuali tukang dagang yang memang mau nyari untung dunia. Gembira semu ya, karena sebetulnya dia akan menderita juga. Hatinya menderita. Jadi orang yang Ramadan sibuk bisnis saja ya, sepertinya untung uang tapi hatinya tidak pernah untung. Bukan tidak boleh bisnis, tapi kalau mengabaikan yang wajib di bulan Ramadan hanya karena bisnis, ya repot. Jadi orang-orang yang imanan, gembira. Ini kesempatan saya bisa jadi dekat dengan Allah. Ini kesempatan saya bisa diampuni dosa. Ini kesempatan saya bisa punya bekal pulang. Jadi seperti ada pemberian yang besar dan kita gembira.
Karena ini janji dari Allah ya. Aduh, sekali saya sholat dilipat gandakan. Jadi semangat mau sholat tuh itu. Karena ada janji Allah di sana. Jadi kalau ingin tahu tingkat keimanan kita, imanan itu lihat dari kegembiraannya. Bahagia dengan Ramadan itu. Senang. Dan makin yakin ke Allah, tidak ada keluh kesah, makin menikmati. Jadi nggak ada itu pertanyaan berapa jam lagi, masih lama ya maghribnya. Bahkan ada yang mengatakan pas adzan, aduh hampir aja gue buka. Kenapa bang? Itu adzan duhur sama dengan adzan maghrib gitu. Jadi seperti di beberapa negara tuh 18 jam. Kalau dengan keyakinan ke Allah, dia senang saja. Allah takdirkan saya 18 jam, pahalanya melimpah ruah karena ihtisab. Ihtisaban. Wahtisaban, jadi dia benar-benar ngarep-ngarep pahala. Orang yang imanan wahtisaban, dia akan gembira, dia akan kuat. Karena dia tahu ini makin banyak pahalanya. Makin menikmati. Ada amalan-amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Memang yang pertama saum ya. Nah saum di bulan Ramadan bagi yang imanan wahtisaban, dia tidak hanya saum perut. Tapi yang pertama saum yang harus kita sempurnakan. Tapi jangan saum kekanak-kanakan yang hanya nahan lapar saja. Mulai dari pikiran. Kita mulai saum dari memikirkan yang tidak disukai Allah, yang tidak ada manfaatnya. Karena imanan yakin Allah tahu pikiran kita. Kira-kira ini perlu saya pikir? Tidak. Tidak semua berita di media harus kita tahu, harus kita baca. Pikirannya adalah menafakuri kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, penciptaan Allah. Mata saum. Ini HP ini harus diprogram ini. Harus dijadwal lihat HP ini. Kalau tidak, komat saja dengan HP bersaing. Qad-qamati sholat. Wirid sesudah sholat dengan HP bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Sedang tahajud, Allahu Akbar. Ayo. Berapa banyak yang soleh di depan orang, tapi ketika sudah sendirian di kamar, ini bersaksi nanti di akhirat. TikTok, Google, YouTube yang semenitan, IG yang semenitan apa namanya? Kan? Oh, hafal kan? Itu memang menarik, gak kerasa. Setengah jam bisa setengah juz dengan tartil, bisa 1 juz itu. Ayo Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Ramadan ini saum mata dari maksiat, saum dari yang tidak halal, dari yang bukan mahramnya. Saum hadirin, serius. Allah tahu khianat mata. Ini imanan. Kenapa kamu sekarang nunduk terus? Ya Allah tahu yang saya lihat. Allah tahu getaran-getaran di hati. Memang tidak semua yang dilihat menggetarkan ya. Ada yang mengenekan ada.
Tapi ada getaran itu udah ketahuan. Ada yang kita melihat biasa saja, tapi ada yang kita lihat cenut. Pandangan pertama halal, selanjutnya sudah tidak halal. Palingkan. Ayo, ganti saja dengan banyak tilawah Quran, qiraah Quran, tilawah ya. Nanti bab kedua ya. Pokoknya mata saum dari yang, dan ini disiplin kita program. Kemudian telinga, di YouTube juga banyak ini ceramah-ceramah yang Masya Allah. Kalau boleh menganjurkan, carilah ceramah tentang ma'rifatullah, memperkenalkan Allah. Aduh, saya bersyukur ini takdirnya hidup di zaman sekarang bisa mendengar ceramah dari berbagai ulama di penjuru dunia ya. Ada yang nyeletuk, memangnya mengerti terjemah hadirin, ada terjemahnya. Masya Allah, Masya Allah. Nambah yakin. Belum lagi melihat langit, tidak usah naik teknologi nih, nyelam ke dalam lautan, binatang-binatang di dasar lautan, tidak usah basah, tidak usah pakai baju selam, tidak usah bawa oksigen, lihat ke dalam lautan, lihat gelegaknya lahar tanpa kepanasan ada di sini. Pergi ke kutub, gak ngongkos di sini. Deketan dengan harimau, tidak diterkam di sini hadirin. Dahsyat sekali. Tinggal niatnya apa nih pakai HP. Cari tayangan yang membuat yakin kepada Allah, berkah mata ini. Bagaimana kalau di sungai ada yang tidak berpakaian? Tidak apa-apa. Buaya tidak berpakaian ya enggak? Ikan tidak berpakaian. Tuh ya, itu. Yang dosa ya enggak, karena yang memancing, ya sudahlah. Astagfirullah nanti. Tapi dari awal saya ngebayangin buaya hadirin. Yang error itu yang error sendiri ya. Aduh, bacaan Quran ingin bagus, sudah di sini banyak murotal dengan terjemahnya, dengan tafsirnya. Ramadan. Sudahlah, lagu-lagu yang tidak manfaat tidak usah didengar. Nanti mati lagi dengar lagu itu bisa su'ul khotimah. Ya. Mulut saum. Sudah Ramadan ini udah terlalu banyak kita ngomong. Hep. Mungkin salah satu hikmah aromanya dibuat harum kesturi di sorga ya. Di dunia supaya nahan. Udah, gak penting lah kita banyak bicara. Kecuali dua hal, zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selebihnya tahan saja. Gak usah kita cerita segala macam supaya kelihatan hebat, pinter, keren, berpengalaman, berwawasan luas, segala bisa, enggak usah lah. Tidak penting orang lain tahu siapa diri kita. Tidak penting orang lain tahu kedudukan kita, jabatan, gelar, pangkat, pengalaman, apalagi amal-amal kita. Tidak penting orang lain tahu jasa kebaikan kita. Tidak penting. Kecuali kalau itu menjadi manfaat kita sebutkan. Kalau hanya kepentingan ingin ngomong, saum bicara. Gantinya apa? Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, syariat Islam sudah banyak. Beri saya satu amalan yang saya pegang teguh. Jadikan sandaran amalan ini. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah.
Hendaklah lisanmu basah, senantiasa basah dengan menyebut nama Allah. Nah itu sajalah Ramadan ya. Siapa yang Ramadannya paling bagus? Yang paling banyak zikrullahnya. Mau apa kita beramal lupa kepada Allah? Imanan wahtisaban itu zikrullah dengan ikhlas. Mikir. Nah dari sekarang aja, jangan banyak ngomongnya. Tahu kenapa? Karena sedang dengerin ceramah ya. Pulang dari sini direm. Niat saum bicara yang tidak manfaat, yang sia-sia. Rasakan ya, orang yang saum bicara lebih tenang. Karena aslinya setiap bicara itu tidak mudah. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, pamer yang menceritakan amal, ada gibah, ada fitnah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada dikurang-kurangkan. Tidak mudah. Tidak mudah bicara. Tiap bicara itu berpeluang tergelincir lidahnya, tergelincir niatnya. Dan kalau banyak bicara makin terbuka aib kita, bisa hilang pahala kita, bisa nambah dosa kita. Allah Maha mendengar. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, innahu sesungguhnya dia Allah tahu isi hati kita. Setuju? Oh, saudara udah mulai menghemat kata-kata ya. Setuju? Saum apa lagi? Saum keinginan. Udahlah, 11 bulan kita banyak keinginan duniawi, benar? Ingin ganti krenk. Yang tukang sepeda langsung begini. Wah, ingin ganti sepatu, ingin jaket, ingin tas, ingin ini, ingin itu. Ramadan mah ingin banyak sedekah aja. Ingin benar-benar tiap waktunya jadi amal yang disukai Allah. Inginnya satu aja lah, ingin Allah ridho. Kenapa kamu bagikan makanan? Supaya Allah ridho. Man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hati saum dari suudzon. Apalagi ke Allah tidak boleh suudzon. Apapun yang Allah lakukan untuk kita pasti baik. Husnuzon. Mau diapain saja diri kita ini milik Allah. Allah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha adil, maha bijaksana, maha mulia. Mau diapain saja diri kita ini oleh Allah udah pasti baik. Gak cocok dengan keinginan kita, gak apa-apa. Tuh. Halo? Saudara seperti nggak rela gini. Wah, suudon. Mau diapain aja? Ridho. Karena kita ini ciptaan siapa? Jawab hadirin, jangan nggak boleh emosion. Allah nggak gitu, harus ikhlas jawabannya. Kita ini ciptaan siapa? Kita milik siapa? Yang paling sayang kepada kita siapa? Yang tidak pernah zolim siapa? Mungkinkah Allah berbuat zolim kepada hambanya? Tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, ya kan? Model-model kita ini apa? Tinggal sambal petir, jelebet, gosong, beres. Iya kan? Apa coba kita ini?
Coba sholat isya barusan, siapa yang khusyuk? Diam semuanya ya. Untung nggak ada hologram di sini. Coba kalau ada poin, skor sholat kita tet. Saya nggak berani ceramah karena skornya 12. Ada yang skornya minus, ada. Allah nutupi aib kita, tetap dikasih makan, minum, ilmu, rezeki ditutupi aib, kasih jodoh dimudahkan. Wah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Makanya lah sudah, nggak boleh ada buruk sangka ke Allah. Ridho. Hatinya sekarang Ramadan ini syukur aja. Ke Allah teh syukur. Udahlah, kalau pengen bahagia sama Ramadan tuh bulan syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Lihatnya apa yang Allah berikan, bukan apa yang kita inginkan. Bukan yang belum ada, yang sudah ada. Ayo syukuri. Suami saya itu galak, ngoroknya keras. Atau syukur, gimana syukurnya? Orang lain ada yang sangat merindukan suami, saudara udah ada. Segalak-galaknya suami masih utuh, ya kan istrinya nggak dimakan, masih diberi rezeki, rumah, kendaraan, tapi ngorok berarti tidurnya pulas. Berapa banyak yang beli obat untuk tidur jutaan? Berarti pendengaran saudara normal, bisa mendengar orang yang ngorok. Berarti suaminya masih hidup, ya. Karena kalau udah nggak hidup, nggak ngorok. Cari apa saja yang bisa membuat syukur, betul? Ayo saum dari keluh kesah, ya. Caranya adalah bersyukur. Capek, untung capek. Kalau nggak capek, robot, ya. Capek itu digugurkan dosa. Terus duduk ini, alhamdulillah, aduh nih capek. Untung bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk? Untung kursinya empuk, ya. Untung bisa nyender. Gimana kursinya nggak ada senderan? Pokoknya mah syukur. Ramadan, saum dari keluh kesah. Apa yang mau dikeluhkan? Nikmat dari Allah melimpah ruah dibanding dengan hal yang nggak enak. Ya udah segitu aja. Saum, hati dari suudzon ke manusia. Ramadan ini mah husnuzon. Kenapa ya? Dia kok nggak senyum? Mungkin sedang sariawan. Enggak sariawan. Mungkin sedang fokus memikirkan masalah. Tapi dia kurang perhatian. Mungkin sedang zikir. Kenapa WA-nya belum dijawab? Mungkin sedang melakukan kewajiban. Dia nggak punya kewajiban apa-apa selain jawab WA. Ya mungkin sudah nulis tapi belum send. Nggak mungkin. Dia kalau nulis pasti di send. Mungkin kuotanya habis. Kan saya baru beliin. Kamu mana? Kamu kalau mau menderita sok atau suudon, ya. Cari kepada orang beriman itu alasan. 70 alasan. Kalau nggak ketemu alasannya, katakan pada hati ini, pasti beliau melakukan ini punya alasan yang saya belum paham. Dan sudah selesai, nggak usah maksa, ya. Ayo apa yang Allah perintahkan, husnuzon kepada yang beriman. Betul?
dia berbuat salah. Siapa tahu ini kesalahan terakhir yang dia lakukan. Gak mungkin. Siapa tahu sesudah ini dia tobat nasuha dan Allah mencintainya. Ah masa? Nah, curiga wae. Silahkanlah. Kumaha anjeun we. Hadirin sekalian, pendek kata saumnya kita perlebar. Tidak hanya saum perut ya, mata, pikiran, keinginan, lisan, telinga, ya pokoknya apa-apa yang kira-kira Allah tidak suka tahan. Termasuk bijak terhadap HP ini ya. Jangan terlalu lengket. Jangan HP itu jadi Tuhan yang berat sekali nggak ketemu HP itu. Dulu sebelum adanya HP baik-baik saja tuh. Kenapa sekarang jadi serba colokan kemana-mana ya? Ya kan? Ke masjid juga. Di mana colokannya gitu. Bukan di mana Qurannya. Ya. Dan ada yang ke masjid itu buat ngecas hadirin. Dua, apa amalan yang bagus di bulan Ramadan? Sholat ditingkatkan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya kuncinya itu. Yakin sholat ini janji dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yakin sholat ini perintah Allah dan bisa membuka jaminan Allah, pertolongan Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin ini, kalau sholat kita bagus, akhlak kita akan ditolong oleh Allah jadi bagus. Tidak zalim ke diri maupun ke orang lain. Perbaiki sholat, Allah akan memperbaiki kita. Karena sholat itu wa aqimis sholat dizikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hati-hati ya, kita sering sebaliknya. Pas sholat segera diingat, Allah yang harus diingat enggak ingat. Allahu Akbar. Senang di pintu yang mana? Allahu Akbar. Wih, hujan kayak gini di luar nih. Saya susah nanti, ngarang. Dingin gini enaknya makan apa? Pedang jahe. Di mana? Dicari sambil sholat tuh. Ada di jalan sana. Ada yang pas sholat, aduh amit-amit kendaraan saya pasti ada yang ngehalangin. Gimana caranya mindahin? Strategi mindahin kendaraan waktu sholat. Astagfirullah. Astagfirullah. Bayangkan sholat itu ditegakkan untuk mengingat Allah. Yang terjadi Allahnya nggak diingat, yang nggak perlu diingat, diingat-ingat. Dan detail itu ada. Barang-barang itu ketemu dalam sholat, dilacak hadirin, diurut ketinggalannya di mana. Astagfirullah. Kok menjiwai sekali sih? Sudah tidak boleh suudon. Astagfirullah. Ini serius hadirin. Ramadan itu benar-benar kita perbaiki kualitasnya dan juga kuantitasnya. Dan kalau orang itu ikhlas ya, imanan wahtisaban, suka itu, sholat itu suka. Karena ini adalah saat kita spesial dengan Allah. Sholat itu zikir yang paling komplit. Zikir dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, ada fatih, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada salam, ada syahadat, ada salawat, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit 2 sujud, doa yang komplit. Harusnya bagi yang imanan wahtisaban itu salat itu idam-idaman sekali. Kalau boleh mah tiap ada peluang bisa sholat, karena sholat itu adalah momen spesial dan Allah memperlakukan orang sholat juga spesial. Sholat yang paling bagus, yang bagaimana?
yang paling banyak ingat kepada Allah. Jadi kualitasnya di sana. Selain benar niat dan caranya ya. Ayo TBM tepat waktu berjamaah di masjid yang fardunya. Tambah lagi sholat rawatib 12 minimal 10, qobla subuh, qobla duhur 4 atau 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Jangan tinggalkan itu, jelas dalilnya. Dibangunkan rumah di sorga nanti yang istiqomah. Tambah lagi duha atau salat mutlak lainnya ya. Salat syuruk itu sempurna tuh pahala haji dan umroh. Asal habis salat zikir di masjid, kalau bisa begitu sampai waktu syuruk sejam setengahan lah. Zikir itu bisa baca Quran, bisa belajar tentang mengingat Allah, tentang apa yang Allah perintahkan, bisa tasbih, tahmid, tahlil, bisa munajat, bisa tafakur. Cobalah Ramadan ini kalau tidak ada kewajiban yang lain, tahan aja di masjid ya sampai syuruk. Duha, tambah lagi sholat sunnah yang lain, terutama malam hari. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Jujur, jangan langsung soleh, ini jawab yang asli ya. Mana yang mau dipilih? 11 rakaat atau 23 rakaat? Jujur. Apa karena sunnah Nabi atau ringkas? Kalau orang nyari pahala, mendingan yang 11, 23. Nah, 3. Saudara nyebut gitunya aja udah berat. Coba imamnya ya, mendingan yang ringkas dan penuh pengertian, atau yang sekali 1 rakaat, 1 halaman, 1 lembar. Tuh kamu jawab ya kan? Ya daripada saya mendustakan suara hati nurani. Kira-kira yang paling banyak pahalanya yang pendek, yang panjang. Makanya imanan wahtisaban itu rahasianya. Kenapa ada orang yang betah sholat panjang? Karena ngarep-ngarep. Saya belum hafal Quran. Suruh sholat baca 1 halaman, 2 halaman, 1 rakaat mah. Wah, ini ada imam yang bacain. Kita tinggal nebeng kebagian pahalanya. Tapi berdiri di mall aja berdiri 2 jam kuat. Kan? Iya kan? Upacara aja kuat, panas terik matahari, di masjid mah enak, empuk, berpahala. Memang kalau kurang ingat pahala, kurang kuat. Tapi nanti kaki saya pegel. Rasulullah mah sampai bengkak. Kita mah bengkak tuh jidat karena ngantuk, jeduk karena tiang. Astagfirullahaladzim. Ayo qiyamul lailnya. Coba cari imam yang panjang, ikut saja bawa mushaf. Insyaallah hadirin sekalian, dibagi-bagilah. Pernah punya teman, seorang prajurit Kopassus, perwira, itikaf sama-sama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Waduh, kuat sekali. Tarawih habis sampai jam 11:30 malam. Tidur sebentar, dia baca Quran sesudah tarawih itu. Lalu paginya ikut lagi sholat sampai menjelang sahur. Habis sahur, sholat subuh, dia tetap duduk sampai
isrok sampai syuruk. Luar biasa. Saya tanya, akan rada berat ya waktu itu. Jadi maaf ya, itu dulu ya, begitulah. Di dekat toilet tidur aja di luar yang. Terus ditanya begini, ini teh kenapa kuat begini? Saya ini prajurit, sudah beberapa kali berperang. Saya bisa diam di rawa seharian hanya untuk mengintai musuh. Bagaimana saya harus tidak kuat mengintai ampunan dan pahala dari Allah? Waduh hadirin, jeleb, langsung pangkat saya jadi habis. Itu takdir bersama beliau, itu qadarullah tuh, ditakdirkan. Dan perumpamaannya bagus sekali. Diem di rawa, direndam, bisa seharian itu karena mengintai musuh. Masa mengintai ampunan, rahmat, keridhaan Allah enggak kuat. Imanan wahtisaban. Jadi kekuatan, keyakinan dan mencari pahala itulah yang membuat kita kuat dalam ibadah. Nah, jadi kalau yang nanti memble-memble, cari yang ringkas-ringkas, kita mah sukses pisan tah masjid eta teh. Kenapa? Gesit itu mah. Imamnya tuh bijaksana, penuh kearifan, mengerti itu ya jiwa-jiwa makmum. Terus udah pulang ke rumah ngapain? Nonton TV, lihat YouTube, sama aja sampai jam 10:30. Di masjid mah serba enggak kuat. Ayo tarawihnya diprogram ya. Tadi mata semua diprogram, sekarang sholatnya diprogram. Mau berapa rakaat nih kita sehari? Silakan. Amalan sunnah pahalanya wajib. Yang merasa banyak kewajiban sholatnya babak belur, perbaiki waktu Ramadan ini. Apalagi amalan yang penting di bulan Ramadan. Al-Quran Al-Karim. Kita sudah banyak program Ramadan khatam Quran. Cobalah tingkatkan. Selain khatam Quran, khatam terjemah Quran. Cung yang sudah pernah khatam terjemah Quran, berapa banyak orang non-Islam yang tertarik ke Islam dan khatam terjemah Quran sehingga dia jadi yakin ke Allah, yakin kepada kebenaran Islam, yakin dengan kehidupan indah dalam Islam karena membaca terjemahnya, dan syahadat sesudah itu, dan yakin ke Allahnya tuh. Berapa banyak umat Islam yang tidak baca Quran? Berapa banyak umat Islam yang baca Qurannya sedikit? Dan berapa banyak umat Islam yang baca Qurannya banyak tapi belum pernah khatam artinya? Ini belum ketafsir ya, baru terjemah dulu. Coba kalau khatam tafsir selama Ramadan, aduh Masya Allah, beda yakin tuh. Ya, dengan satu ayat saja yang sering dibahas, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid, penggalan dari Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba satu ayat ini yakin saja, gak ada tempat maksiat bagi kita. Allah selalu bersama kita dan melihat apa yang kita kerjakan. Tapi kita jarang baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Enakan kan dengan kayak si itu dia mengaji teh pelan tapi ria, dan dia tuh kayaknya tuh ngapalin Quran tuh cuman pengen disebut hafiz. Yang dibaca barusan apa? Dilarang buruk sangka, dilarang tajasus, dilarang gibah. Beres ngaji langsung buruk sangka, langsung tajasus, nyari-nyari aib, langsung gibah. Kenapa baru beres dibaca? Penyebabnya apa? Tidak paham yang dibaca. Langsung ngangguk. Benar juga ya. Fatihah sudah paham belum? Belum. Ya semoga Allah menyayangi tadi ibu-ibu. Bu, tahu doa mau pergi, tahu bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu tahu artinya? Sedikit katanya. Masalah kata sedikit. Maksudnya enggak tahu artinya. Bagus doa itu, tapi kalau tidak tahu artinya, bagaimana kita menjiwai? Ayolah hadirin. Ya, saya bersyukur Bandung Jakarta seminggu 2 kali, perjalanan 3 jam 1 jalan, dan di kendaraan itu dipasang murotal Quran lengkap dengan terjemah. Masya Allah itu, karena saya belum fasih berbahasa Arab, tidak seperti ustadz yang lain, jadi terbantu dengan terjemah ya. Aduh seru itu. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, menakjubkan. Baru dengar terjemahnya. Halo? Kenapa pada bengong begini? Ayo Ramadan ini adalah khatam terjemah full 1 Quran. Siap tidak nih? Imanan wahtisaban. Yang kurang iman, yang berat tuh yang nggak ngerti aja udah berat, apalagi yang ngerti tuh aneh, kebalikannya. Saya ada yang memberi juga sebuah buku, 2 sih bukunya, bagus, tentang terjemah Quran. Nanti tafsir, cari tafsirnya ya. Di handphone itu enak. Tapi sejujurnya saya kalau baca Quran pakai handphone tuh asa enggak bulat gitu, karena campur di sininya. Ya, ada banyak iklan lagi di belakangnya. Asa kurang adab ya. Handphone juga pernah ditaruh saku belakang. Aduh. Cobalah memiliki mushaf ya. Yang kecil sudah punya belum? Mau diberi atau mau cari sendiri? Nah begitu saudara tuh, jangan suka menduafakan diri ya. Maunya tadi diberi aja. Sih dosa mancing-mancing katanya. Udahlah, kalau punya uang beli. Cari yang paling disukai. Kalau ingin lebih banyak pahalanya, belinya jangan 1. Kasih ke teman-teman yang suka baca Quran. Kasih, pilih suka yang mana. Yang penting dibaca ya. Tapi jangan sing baca sih, doakan orangnya. Udah tidak ihtisaban ya. Sudahlah. Kasih. Hadirin sekalian, 3. Yang ketiga, Ramadan ini adalah bulan infak, sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu seperti angin. Ayo. Harus beda. Harus lebih ringan mengeluarkan. Mulai sekarang dihitung tabungannya berapa. Catat mau dikeluarin berapa persen dari tabungan. Nah, dari senyum aja udah ketahuan.
Ini sering ngetes ya. Kalau punya uang 2 lembar 100 ribuan, terlalu tinggi. Langsung gini, saudara, saya lihat reaksinya itu, reaksi mahasiswa ya. Kalau para pengusaha mah biasa, 100 ribu. Tapi saudara begini, 20 ribuan, ada 20 ribuan bagus, masih fresh, ada 20 ribuan lepet. Mana biasanya yang disedekahkan? Jujur. Padahal sama nilainya tuh, tapi rasanya, duh sayang uang ini. Pertanyaannya dibalik, kalau saudara dapat uang, mending dikasih yang lepet atau yang fresh? Tuh gitu. Aneh itu, padahal nilainya sama ya. Mau ngasih tuh yang jelek aja. Maaf ini sekedar intermezzo ya. Jadi ingat itu pertemuan alumni Bank Indonesia. Jadi kan katanya sesudah dicetak, disebarkan, sekian tahun ketemu lagi tuh yang uang 1000-an, 50 ribuan, 100 ribuan, rata-rata itu yang 1000-an tuh kumal aja, lepet gitu. Sedang yang 100 ribu mah seger aja, fresh. Ditanya yang 100 ribu ke yang 1000, kenapa sih kamu kumal gitu? Saya mah ya pergaulan saya mah di konektur, kemudian di kembalian di pasar-pasar, ngasih ke pengemis ya, pokoknya saya mah hidupnya di kalangan bawah, kata yang 1000-an teh. Oh gitu ya, kata yang 100 ribu tuh. Tapi ya lumayan lah, gini-gini juga saya mah sering ke masjid gitu. Yang 100 ribu langsung, oh itu dia, saya mah jarang katanya gitu. Ini ketawa, kenapa ikut ketawa? Jangan kebanyakan mikir kalau mau sedekah ya. Jebet-jebet aja, paling nyesel. Kenapa enggak dari dulu saya jadi seorang yang bisa seperti ini kan? Enggak akan miskin. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Ayo rada nekat sekarang ya. Saya tidak nyuruh saudara buka jam dan sebagainya ya. Tapi harus ada bedanya. Kalau bisa kerja lebih untuk punya khusus buat sodako. Saya terkesan mendengar berita seorang dosen di Al-Azhar Mesir yang jadi supir taksi. Wah, sungguh-sungguh. Padahal gaji sudah cukup. Nyari apa lagi? Nyari tambahan buat sedekah. Jadi memang kerja tuh hanya buat sedekah saja. Dan ketika Ramadan, yang punya sarung 10 tapi badannya 1, udahlah, sisain 2 atau 3, 7 bagikan. Mendingan dipakai orang lain daripada dilipat di lemari kita, betul? Tapi nanti sarung saya tinggal sedikit, nggak apa-apa. Nanti gimana? Kalau punya saya ini rusak, ya tinggal beli lagi, yang sederhana pisan. Kan ada yang pelit itu, dipakai enggak, dikasihin enggak, dan dia pun enggak mau pakai yang bagus, pakainya yang lepet lagi. Berapa banyak yang punya sarung bagus enggak mau pakai, dikasihin ke orang enggak mau, dipakai sendiri sayang, jadi yang lepet lagi. Ai maneh naon? Apa diical? Dia nanti udah gitu teh hilang. Waduh, stresnya berlipat-lipat. Dan kalau Allah mau bikin aja dia kepepet, bisa dijual itu. Udahlah hadirin. Ayo, kalau ada waktu besok bongkar-bongkar ya. Apa yang kira-kira manfaat dipakai orang daripada kita senang ngumpul-ngumpul. Dan kalau mau menyedekahkan, dicuci dulu ke laundry, pakai setrikaan yang bagus, kasih minyak wangi, bungkus yang rapi, berikan dengan cara sopan. Maaf ini tidak baru, tapi semoga ada manfaatnya. Nggak usah berlebihan, pakai pita, bunga nanti mubazir ya.
yang bagus saja, rapih, sopan. Cara kita di Jepang tuh, maaf ya hadirin, di Jepang tuh punya tradisi kalau ngasih sesuatu tuh selalu dibungkus dengan sangat rapi. Jadi bagian dari kehormatan itu adalah adab ketika memberi. Ya proporsional saja, jangan sampai lebih mahal bungkusnya dari isinya. Ayo siap ini rekan-rekan sekalian, Ramadan bulan sodako. Dan sama saja, imanan wahtisaban. Nggak usah diposting. Alhamdulillah, sesudah saya mendengar ceramah Agim, saya jadi ringan membagikan. Tos, hati-hati, jangan sampai Tuhannya itu follower. Semua dilaporkan kepada Tuhan followers, padahal nggak ada yang lihat. Nggak usah tergiur orang lain tahu untuk amalan sunnah kita, ya. Setuju? Mohon maaf, ada yang perlu ditambahkan Ustaz? Silakan. Ini suaranya masukkah ke sini, cukupkah? Alhamdulillah, terima kasih. Hanya baru bisa ini, maaf ya, imanan wahtisaban. Jadi bagaimana supaya wahtisaban? Udah, putus aja kita berharap sesuatu dari makhluk. Nggak usah harus orang tahu, nggak usah. Tapi ini sedekahnya dari jamaah, kan harusnya dilaporkan. Oh itu laporan, bukan ria, ya. Tidak periksa ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang, Allahu Akbar, ruku lama, cukup nih, udah agak lama, cukup nih, cukup ya, iya. Sami Allah liman. Itu nggak ikhlas. Ada orang, nggak ada orang, sama. Allah ada. Orang muji, orang tidak muji, orang nyaci, sama. Kita perlunya hanya pujian Allah. Tidak usah diingat-ingat kebaikan kita. Tidak usah disebut-sebut. Tidak usah nunggu orang lain berterima kasih. Tidak usah nunggu orang balas budi. Udah selesai. Berbuat yang terbaik, selesai. Asal Allah ridho, udah top. Udah nggak ada lagi selain itu. Kenapa kok kamu ini rajin banget ibadah? Allah suka. Dah selesai. Innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kenapa kamu jujur? Karena Allah nyuruh jujur dan Allah suka. Selesai, sudah selesai. Perkara dipuji, dicaci, itu udah nggak ada urusan dengan kita. Setuju hadirin sekalian? Kita coba ya. Terima kasih. Ini yang terakhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Hadirin, kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih hidup atau tidak. Berapa banyak sahabat kita, hamba-hamba Allah yang tahun lalu masih hidup dan tahun ini tidak lagi menikmati jamuan Ramadan. Semoga Allah memberikan umur kita bisa menyempurnakan ibadah di bulan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb, ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas sholihin. Doa yang maha menatap, berkahilah majelis ini. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Sebanyak apapun, sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani, ampuni ya Allah. Sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu kami, ya Allah, hapuskan aib-aib kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang berkah, umur yang betul-betul merasakan nikmatnya hidup bersamamu. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu, hati yang yakin dengan segala janjimu, jaminanmu. Jangan biarkan hati ini diperbudak oleh dunia, ya Allah. Titipkan kepada kami dunia yang bisa membuat kami dekat denganmu, dunia yang membuat hidup kami maslahat bagi agama dan umat. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua selama ini. Ya Allah, jangan biarkan orang tua kami kecewa melahirkan kami. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya. Karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah. Ampuni ya Allah, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini membawa keberkahan bagi ibu bapak kami, membawa kebaikan yang banyak. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hambamu, para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu. Sayangi hamba-hamba yang membantu kami untuk selalu dekat denganmu. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Sempurnakan ganjarannya, ya Allah. Jadikan kami hamba yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Titipkan kepada kami keluarga sakinah, keturunan yang soleh. Jadikan keluarga kami keluarga yang mencintaimu, keluarga yang rindu berjumpa denganmu. Lindungi dari bala, fitnah, wal musibah. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Engkau turunkan hujan lebat. Bukankah hujan lebat salah satu ciri saat mustajab doa? Kabulkan doa hamba-hambamu ini, ya Allah, dimanapun yang munajat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Allah maha pendengar, pasti didengar. Jangan ada keraguan, Allah janji akan mengabulkan doa. Allah malu jika hamba menengadahkan tangan dan dibiarkan hampa. Doalah hadirin. Amin. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu, minta saja hadirin. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah, taqabbal. Doalah hadirin orang tua, doakan orang tua. Doakan para ulama. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang menjadi bukti keindahan agamamu, ya Allah. Bimbing para pemimpin kami agar benar-benar jadi tauladan kebaikan, bisa membimbing kami di jalanmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, persatukan umatmu, persatukan para ulama, persatukan hamba-hamba di negeri ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, beri umur di bulan Ramadan ini, ya Rabb.
Limpahi kami dengan hidayah taufikmu agar kami bisa beramal dengan amal yang kau cintai, amal yang menyampaikan kami kepada cintamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Karuniakan kesehatan lahir batin kami ya Allah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Allah pasti menyimak apapun yang saudara minta. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, penglihatan Allah. Masya Allah kepada Nina ini selamat ya. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Alhamdulillah. Kita akhiri hadirin. Oh ya, saya mohon maaf dan mohon doa. Mungkin Ramadan mulai Sabtu, mulai kapan? Ahad? Ya. Kalau ada perbedaan pendapat, rileks saja. Pilih salah satu yang paling diyakini dan hormati pilihan orang lain. Karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak usah bertengkar karena perbedaan pendapat. Saya mohon maaf kepada semuanya ya, selamat menjalankan Ramadan dan mohon doa supaya perjalanan AA ke suatu tempat di bulan Ramadan ini benar-benar berkah, membawa kebaikan yang banyak. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.